Semuanya shalom. Sekali lagi bersama-sama shalom Tiberias. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang paling meriah tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang di dalam ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jemaat Tuhan yang ada di Tiberias Gading Nias bersama dengan jemaat Tuhan yang bergabung melalui ibadah live streaming. Sukacita yang luar biasa kita boleh berkumpul bersama-sama di pagi hari ini. Karena Dia yang berfirman, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Iman kita bersama-sama bahwa kita tidak hanya sama-sama kumpul di bumi, tetapi sama-sama kita kumpul di dalam kerajaan surga. Amin saudara. Oleh kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus, saudara dan saya, kita dipersiapkan menjadi mempelai untuk menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan yang permai. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita sama-sama, kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Karya keselamatan yang luar biasa, karya agung bagi setiap kami. Engkau lahir, Engkau mati bagi kami, Engkau bangkit dari antara orang mati, dan Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, buat tubuh dan darah-Mu tercurah bagi kami, menguduskan, menyucikan. Kami dibenarkan semua oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan di pagi hari ini kami datang di hadapan, kami rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan karena kami percaya, sebab Engkau Tuhan Allah kami bertata di atas setiap pujian umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba doa, berkati setiap jemaat Tuhan sudah hadir bersama-sama di pagi hari ini. Bersama dengan jemaat Tuhan yang ada di Tiberias Gading Nias, bersama dengan jemaat Tuhan yang ada di live streaming, kami sungguh percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun setiap kami boleh hadir bersama-sama mengikuti ibadah, kami percaya mujizat Tuhan terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terluka mendapatkan penghiburan. Bahkan setiap doa-doa kami Tuhan jawab. Sebentar firman Tuhan dan perjamuan kudus dipimpin langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami sungguh percaya firman Tuhan yang disampaikan pasti memberkati setiap jemaat Tuhan. Dimanapun kami berada, kami pasti diberkati Tuhan. Kami serahkan ibadah pagi hari, ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dari awal pertengahan hingga sudahnya, hanya ke dalam satu nama penuh kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Kami sembah Tuhan. Kau agung dan mulia. Mulia. Sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Mari bersama-sama nyatakan mulia. Sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaan.
sama-sama katakan mulia. Sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Akan dipuji, dipuji, ditinggikan namanya hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dibangkitkan jadi Raja. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Angkat tangan sembah Dia. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan. Katakan jadi Raja. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Katakan, Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja, jadi Raja. Oh, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Sorak-sorai kali Maria buat Tuhan Yesus, buat Raja di atas segala raja. Dia akan memerintah selamanya. Yesus Tuhan, haleluya. Kami sembahkan Tuhan, kami sembahkan Yesus. Betapa mulia Kau, betapa agung Kau Yesus. Kami sembah, haleluya, haleluya. Glory bagi Tuhan. Kami
atas pujian kami. Kami sembah, kami sembah. Terima kasih Tuhan. Kami sembah, kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, kami datang di hadapan. Kami nyatakan hanya Engkau yang layak terima pujian kami. Hanya Engkau yang layak terima sembah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Mari dengan segenap hati menyatakan sebab Kau layak, Kau layak terima pujian. Hanya Yesus yang layak. Amin. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Oh, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Kami agungkan, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala, sebab Kau layak. Terima pujian, hanya Kau yang layak Yesus, hanya Kau yang layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Kami agungkan, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Hanya Dia layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala
haleluya buat Tuhan Yesus. Serahkan haleluya. Serahkan haleluya. Hosana bagimu. Hosana bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, hosana bagimu. Kami bersyukur Tuhan Yesus, hari ini Tuhan mengizinkan kami masih bisa mengangkat tangan kami. Hari kenaikan Tuhan Yesus di surga hari ini, kami percaya Tuhan membuktikan bahwa Allah Tuhan yang berasal dari surga dan turun ke bumi untuk menyelamatkan kami. Kami jemaat Tiberias yang dipersiapkan misionaris siap kembali ke surga bersama dengan Tuhan Yesus. Dengan tubuh dan darah Yesus yang kami terima hari ini, dengan kuasa minyak urapan Tuhan sebagai tanda kesukaan Tuhan. Siapapun yang ada di tempat ini dan yang menyaksikan program live streaming Gereja Tiberias Indonesia, kami adalah kesukaannya Tuhan. Kami disayang oleh Tuhan Yesus. Kami percaya berkat-berkat surgawi akan tercurah dalam hidup kami. Maka kami percaya hari ini Tuhan, mujizat Allah juga akan terjadi bagi setiap kami anak-anak kerajaan surga. Yang sakit sembuhlah, yang terikat lepaslah, yang percaya mujizat terjadi dalam hidup kita. Katakan haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah, katakan haleluya. Kami percaya Yesus kau luar biasa. Sama-sama katakan menjadi kesukaanmu. Inilah hidupku di dalam kasih-Mu. Ku bersyukur ku milik-Mu, menjadi kesukaanmu. Inilah hidupku di dalam kasih-Mu. Mari angkat tangan kita dua-dua Tiberias. Seindah pelangi hutan, hari ini Dia mengurapi kita. Kau mengurapiku, penuh kemuliaan. Kami percaya bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Panggil namanya, come on. Oh Yesusku,
menerangi jalan hidup kita. Terangi jalan hidup. Hanya di dalam Yesus ialah segala-galanya, saudara. Oh Yesus, segalanya, segalanya. Ya, seindah pelangi kami tahu Tuhan Yesus Kristus. Katakan, seindah pelangi ku tahu. Ini janjinya untuk masa depan kita, saudaraku. Dia mengurapi kita penuh kemuliaan. Haleluya. Bagaikan bintang yang bersinar, katakan, terangi jalan hidup. Yesus, oh Yesus, Kaulah segalanya. Kita beri tepuk tangan luar biasa buat Tuhan. Oh, seindah pelangi ku tahu masa depan. Yesus mengurapiku, penuh kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesus, Kaulah segalanya. Hanya Yesus, hanya Yesus. Oh Yesus, Kaulah segalanya. Ayo sama-sama jemaat Tiberias, angkat tangan kita dua-dua. Oh Yesus, Kaulah segalanya. Oh, segala-galanya, melebihi segalanya Tuhan. Oh, Engkau Yesus Tuhanku, Engkau Yesus yang berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Hosana. Terima kasih Tuhan.
Ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Kami naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan. Padamu kami berserah penuh. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Yuk sama-sama angkat tangan kita dua-dua. Ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan di hidupku. Kami naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan. Padamu kami berserah penuh. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Haleluya. Oh, oh. Ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Amin. Kami naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan. Padamu kami berserah penuh. Kau sungguh Allah yang abadi. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Ya Tuhan Yesus, ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Amin, amin. Kami naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan.
abadi yang berkuasa di bumi dan di surga. Bersyukur hari ini Tuhan, kami dapat mengatakan Kau Yesus yang luar biasa. Kau datang ke dunia karena kasih-Mu begitu luar biasa kepada kami semua. Kau mati di atas kayu salib karena Kau menjamin setiap kehidupan kami Tuhan. Kau menebus segala dosa dan kesalahan kami. Engkau bangkit Tuhan Yesus, membuktikan bahwa kemenangan Tuhan sudah curahkan dalam kehidupan kami. Dan Kau naik ke surga Tuhan. Artinya di dalam kehidupan kami ada pengharapan. Kami tidak perlu khawatir lagi Tuhan. Kami jemaat Tiberias berkumpul di bumi. Kami akan berkumpul di surga. Punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terus naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Urapan Tuhan mengalir kepada setiap jemaat Tiberias yang berada di Tiberias Kelapa Gadinias, dan kepada seluruh jemaat live streaming dimanapun berada, di Indonesia bahkan sampai ke luar negeri sekalipun. Mujizat Allah pasti terjadi dalam kehidupan mereka semua. Ini doa kami Tuhan, di dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya Yesus kita dahsyat, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudaraku. Bersama-sama kita akan menyaksikan video kesaksian dari pendiri Gereja Tiberias dan Gembala Sidang Gereja Tiberias, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Waktu juga bertuan 1 Desember sama Tuhan apa betul mau kehemat Son? Maka Tuhan kasih pelajaran saya dan banyak gedung mengucapkan happy birthday to you, gedung besar-besar. Maka saya ketemu semua gedung tuh megah, terang-terang tulis happy birthday to you. Saya nggak bisa masuk, dikasih yang jaga, ini coba ke surga. Bagi saya artinya apa? Artinya saya harus siap sedia bagi Anda yang gedung satu isinya coba ke surga maka doa Anda siap-siap. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tidak tahu kapan kiamat, tapi Anda siap-siap juga, siap-siap ke surga. Maka Anda jaga hidupmu, Anda siap-siap ke surga, jaga hidupmu. Para keluarga saling ampun, saling setia. Juga katakan jangan sampai Anda suruhan saya, perintah Tuhan, Anda suci berpikir, berkata beranjak. Maka akan menyampaikan juga perkataan terakhir. Perkataan yang kau lihatkan itu pada menjelang Desember bahwa diberi jubah persiapan ke surga, tapi juga sebelahnya ada tempat-tempat bersinar, banyak sekali jubah ke surga. Artinya untuk jemaat Tiberias, maka artinya mereka misalkan mempersiapkan diri ke surga sesuai firman-Mu. Abah sampaikan yaitu penglihatanmu. Abah setiap hari ingat bahkan kau beri Abah coba ke surga dan gedung yang besar-besar isinya adalah coba ke surga. Ada untuk jemaat kami serahkan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Tiap jemaat dipersiapkan masuk surga akan sepanjang masa dia menjadi Tuhan. Amin. Saya punya mimpi menjelang Desember saya diberi jubah untuk ke surga tapi sebanyak gedung-gedung besar juga ada jubah di gedung. Artinya itu Anda karena Tuhan melihatkan jemaat besar, Anda jangan salah terima. Artinya kita pandangan saya sabar mengikut Tuhan. Maksudnya apa Tuhan? Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Artinya apa? Bahwa
kita ini siap-siap. Bulan Desember yang lalu di peringatan dikasih jubah untuk ke surga tuh. Kalau sekali lagi saya sampaikan, saya punya penglihatan bulan Desember lalu, yaitu ayat terus di langit happy sampai ulang tahun. Saya lupa ulang tahun. Tapi begitu gedungnya indah-indah. Maka saya ingin tahu apa isi gedung indah itu. Maka saya disambut orang yang jaga. Kamu ini diberi jubah ke surga. Cuma disiapkan jubah, tapi persiapkan dirimu hidup yang surga. Saya sudah penglihatan Tuhan, saya dikasih jubah ke surga. Hanya saya mikir 2 tiap hari merenungkan kapan saya dipanggil Tuhan. Tapi yang jelas saya terima jubah khusus. Karena gedung di sebelahnya banyak jubah-jubah. Itu Anda jemaat, itu Anda juga jemaat. Mari hidup yang suci, jaga cemarkan, jaga kesucian tubuhmu. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian video kesaksian dari pendiri Gereja Tiberias dan Gembala Sidang Gereja Tiberias, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Dan tiba saatnya kita akan segera masuk di dalam sakramen perjamuan kudus yang dipimpin langsung oleh Ibu Gembala Sidang Gereja Tiberias, Pendeta Darniati Pariaji. Siapkan hati kita, saudaraku. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami, menyucikan, menyembuhkan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh Yesus menyembuhkanmu, darahmu Yesus menyucikanmu. Ku jadi baru karena sambut kuasa tubuh dan darah Yesus bersama dengan Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau memberikan hari ini kepada kami. Kami masih ada sebagaimana kami ada, itu adalah kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami memperingati kenaikan Engkau ke sorga, yang mana Engkau adalah Allah kami, yang mana Engkau adalah betul-betul pencipta kami, dan Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau sudah menyelamatkan kami yang harusnya binasa, tetapi karena kasih-Mu dan anugerah-Mu Tuhan Yesus, maka kami berada di dalam keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami akan memulai firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Roh Kudus. Engkau urapi kami semua, Engkau urapi hamba, Engkau urapi
jemaat-Mu yang mendengar. Tuhan Yesus, beri kami semua diurapi Roh Kudus, dan setiap kata yang keluar berasal daripada Engkau dan menyangkut pada kuasa dan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai firman Tuhan ini. Amin. Kita akan melihat makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, saudara sekalian. Allah turun ke dunia menjadi manusia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kemudian Tuhan Yesus mengajar dan mengadakan mujizat, menyembuhkan saudara sekalian, dan artinya menginjil saudara sekalian ya. Dan kemudian Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dan kemudian bangkit pada hari ketiga, 40 hari kemudian naik ke sorga. Dan mari kita akan membaca, Aristo bacakan di Markus 1 ayat 38 dan Markus 10 ayat 45. Markus 1 ayat 38 dan Markus 10 ayat 45. Aristo. Firman Tuhan dalam Markus pasal 1 ayat 38. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Markus pasal 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Saudara sekalian, makna yang pertama Tuhan Yesus naik ke sorga adalah di Markus 1 ayat 38, yaitu aku memberitakan Injil. Tuhan Yesus di Markus 1 ayat 38 katanya, jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Jadi Tuhan Yesus datang untuk memberitakan Injil, saudara sekalian. Firman Tuhan berkata, dan kemudian juga pemberitaan Injil itu selesai, maka Tuhan Yesus ke sorga, saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus waktu muka bumi ini, Tuhan Yesus katakan di Markus 10 ayat 45 dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memberitakan Injil dan kemudian memberikan nyawanya menjadi tebusan untuk kita, saudara sekalian. Ya, Tuhan Yesus berkata dalam firman-Nya, barang siapa yang menerima aku, barang siapa yang menerimanya diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Ya, Tuhan Yesus menginjil, mengajar kepada kita yang mana itu adalah firman-Nya yang harus kita lakukan dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan siapa yang melakukan firman Tuhan, marilah kita mengerjakan keselamatan yang Allah kerjakan untuk kita, supaya dengan takut dan gentar kepada Tuhan menjadi pelaku dan menyenangkan hati Tuhan, saudara sekalian. Kalau kita apa yang sudah Dia ajarkan, kita jalankan, saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus juga sudah menebus dosa kita, memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita, saudara sekalian. Yang mana dosa kita sudah diangkat, kutuk kita sudah diangkat, sakit penyakit kita sudah diangkat, dan kita akan mendapatkan hidup yang kekal, saudara sekalian. Dan ini tugas kedua misi ini sudah selesai, saudara sekalian, dilakukan oleh Tuhan Yesus. Untuk itu Ia meninggalkan bumi ini dan pergi ke sorga, saudara sekalian, naik ke sorga. Aristo bacakan di Yohanes 17 ayat 4. Yohanes 17 ayat 4. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 17 ayatnya yang keempat. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Demikian firman Tuhan. Ini Tuhan Yesus katakan lagi bahwa Dia katakan Dia sudah menyelesaikan. Yohanes 17 ayat 4 dikatakan, aku telah mempermuliakan engkau, mempermuliakan Bapa di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi Tuhan Yesus katakan bahwa Tuhan Yesus sudah menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepadanya untuk dilakukan, saudara sekalian. Ketika Ia sedang menderita di atas kayu salib, saudara, dan kata-kata terakhir daripada Tuhan Yesus sebelum Ia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, Ia katakan, sudah selesai, saudara sekalian. Jadi makna
kenaikan Tuhan Yesus yang pertama ke sorga, saudara sekalian. Yang pertama adalah tugas Tuhan Yesus di bumi ini atau misi Tuhan Yesus di bumi ini sudah selesai. Makna yang kedua, saudara sekalian, Tuhan Yesus naik ke sorga adalah kita baca di Yohanes 6 ayat 62. Aristo bacakan Yohanes 6 ayat 62. Yohanes pasal 6 ayat 62. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Demikian firman Tuhan. Ya. Yohanes 6 ayat 62 dikatakan, dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana sebelumnya ia berada. Ya saudara sekalian, berarti Tuhan Yesus sebelumnya berada di mana? Adanya di sorga. Makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya saudara sekalian, karena di firman Tuhan ini Tuhan Yesus sendiri mengatakan, bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Dia berkata kepada murid-muridnya, saudara sekalian, karena murid-muridnya masih melihat Tuhan Yesus sebagai manusia. Dan mana mungkin bikin murid-muridnya, tapi Tuhan Yesus katakan, dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Dan Tuhan Yesus membuktikannya. Tuhan Yesus naik ke sorga dan disaksikan oleh para muridnya. Jadi makna yang kedua ialah Tuhan Yesus adalah Tuhan, yang mana kediamannya adalah di sorga. Sorga adalah kediaman Tuhan dengan para malaikatnya. Naik ke sorga bagi Tuhan Yesus adalah kembali ke tempat asal, saudara sekalian. Sebab ia adalah Tuhan yang diam di sorga. Namun ia datang ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa. Dan setelah ia selesai dengan misi penyelamatannya, ia pun kembali ke sorga. Karena Tuhan Yesus berasal dari sorga, saudara sekalian. Dan kita baca juga di Markus 16 ayat 19. Coba Aristo bacakan. Markus 16 ayat 19. Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Demikian firman Tuhan. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Makna Tuhan Yesus yang ketiga naik ke sorga adalah bahwa Tuhan Yesus mempunyai misi yang sudah selesai, meninggalkan murid-muridnya dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sebelah kanan punya makna otoritas, wewenang dan kekuasaan, saudara sekalian. Artinya ia memerintah di sorga bersama Bapa. Sebelumnya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa sesudah berbicara demikian kepada mereka, artinya berbicara demikian, saya bacakan di Markus 16 ayat 15 sampai 20, Tuhan Yesus berkata begini. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka, karena mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu pun akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu ia duduk di sebelah kanan Bapa. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, ia sudah mengatakan bahwa Tuhan Yesus minta murid-muridnya untuk menginjil. Murid-muridnya memberitakan Injil. Dan juga Tuhan turut bekerja menyertainya dengan kuasa dan wibawa dari sorga. Jadi artinya makna ketiga Tuhan Yesus naik ke sorga adalah Tuhan Yesus adalah penguasa dunia. Karena dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang artinya punya makna. Dia adalah otoritas, wewenang dan kekuasaan. Artinya ia memerintah di sorga bersama Bapa. Saudara sekalian, makna yang keempat, kita lihat Tuhan Yesus naik ke sorga, saudara sekalian. Roh Kudus diutus ke bumi, saudara.
Kita baca di Yohanes 16 ayat 7, Aristo bacakan. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Demikian firman Tuhan. Yohanes 16 ayat 7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Artinya pergi ke sorga ya saudara sekalian. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Makna kenaikan Tuhan Yesus yang keempat adalah Roh Kudus diutus ke bumi, saudara. Pada waktu perjamuan terakhir, Tuhan Yesus dengan muridnya menjanjikan seorang penghibur bagi mereka, yakni Roh Kudus, saudara sekalian. Roh Kudus akan menyertai para murid untuk selamanya, saudara sekalian. Menggantikan posisi Tuhan Yesus waktu di bumi, saudara sekalian. Jadi kita sekarang ini, Tuhan Yesus dulu ada di muka bumi dan bisa berbicara man to man, face to face, saudara sekalian. Tetapi sekarang posisi Tuhan Yesus digantikan dengan Roh Kudus. Jadi kalau kita berdoa atau kita ada keluhan atau apa, atau kita minta atau kita mengucap syukur atau apapun, kita bicara saja saudara sekalian. Karena Roh Kudus ada di mana-mana. Roh Kudus ada di dalam kita, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kita. Dan juga Roh Kudus ada di mana-mana saudara sekalian. Dan Roh Kudus mau berdiam pada orang-orang yang sungguh melakukan firman-Nya, yang hidup kudus, yang hidup suci, dan juga yang selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Roh Kudus selalu mau berdiam di dalam orang itu. Maka kita adalah bait Allah yang kudus, saudara sekalian. Roh Kudus akan menyertai para murid sampai selamanya, saudara sekalian. Menggantikan posisi Yesus ya. Dan Roh Kudus akan datang setelah Yesus naik ke sorga, saudara. Ia tidak akan datang sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Roh Kudus inilah yang akan memampukan kita semua dan juga para murid, saudara, yang melakukan amanat agung Tuhan Yesus yang ada di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Aristo bacakan Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Ya, di Matius 28, 19 sampai 20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi di dalam hidup kita, saudara sekalian, kita selalu akan didampingi oleh Roh Kudus, yang adalah penolong kita, penghibur kita, dan penopang kita, saudara sekalian. Seperti yang kejadian saya kemarin, saudara sekalian, kejadian ya Bapak Gembala pulang ke sorga, saudara sekalian, itu adalah mengagetkan buat kami sekeluarga, saudara sekalian. Dan saya percaya juga saudara juga akan juga terkejut ya, saudara sekalian. Ya, tetapi itulah ada Roh Kudus yang akan menghibur kita, menopang kita, dan menolong kita. Dan akan memberikan kita agak besar hati, saudara sekalian, dan memberi pengertian kepada kita bahwa memang Bapa sudah dipanggil oleh Tuhan Yesus dan Bapa berada di sorga. Roh Kudus yang menolong. Menurut teori, seperti saya, istrinya, tidak kuat, saudara sekalian, karena suami saya sangat mengasihi saya dan saya juga sangat mengasihi Bapa. Dan tiba-tiba tanpa sakit berat yang bertahun-tahun, saudara sekalian, dan Bapak harus pulang meskipun Bapak dalam 4-5 bulan terakhir sudah berbicara dengan saya karena dapat penglihatan jubah dari sorga seperti tadi tribute tadi, saudara sekalian. Tetapi tetap saja kan saya juga berharap itu tidak terjadi, kalaupun terjadi nanti gitu ya, saudara sekalian, maksud saya gitu. Jadi saya selalu berdoa, saya katakan sama Bapak juga, ya sampai Tuhan Yesus datang Pak, kita jaga gereja gitu. Jadi tetapi pada waktu kedukaan itu datang, nah disitulah fungsi Roh Kudus menguatkan kita,
menopang kita, menghibur kita, menguatkan ya saudara sekalian. Dan itu meskipun saya dan anak-anak semua cucu ya saudara sekalian tidak kuat ya, tidak kuat lah ya. Ya karena memang terlalu cepat saudara sekalian ya. Tanpa kami mengiranya, tidak mengiranya sama sekali. Nah kemudian tetapi Roh Kuduslah yang membantu kami semua. Roh Kuduslah yang menguatkan kami. Roh Kudus yang menopang kami. Untuk itu kita selalu kalau berdoa jangan lupa ucapkan, minta Roh Kudus memenuhi roh, jiwa dan tubuh kita semua saudara sekalian. Dan kita saudara sekalian, kita akan menerima perjamuan kudus saudara sekalian. Kita angkat roti. Mari kita akan perjamuan kudus. Kita angkat roti. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus, kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga, keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, tolak poligami, tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang berhasil. Dan aku tolak segala fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga kami semua berkumpul di bumi dan berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit kami sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kami semua sempurna, sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantung kami sehat, tidak sakit jantung, tidak dioperasi. Oleh darah Yesus, ginjal kami sehat, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku semua bersih normal. Tidak ada flek, tidak ada sakit paru-paru, tidak ada asma, tidak TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi dan darah rendah. Silakan hari ini kami sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan imani bahwa hari ini kita sembuh oleh darah Yesus. Anda semua berdoa masing-masing.
Kita angkat darah Yesus ini. Tuhan Yesus yang mengajar kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, dan tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana ini selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menerima minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias tertulis di langit untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak urapan ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Di dalam Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Di dalam Markus 6 ayat 12 dan 13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Di dalam Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami di dalam Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Manusia mulia tidak sakit, tidak gagal, tidak miskin, apapun yang dikerjakan akan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus. Kita oleskan pada dahi dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami sudah menyatu dengan tubuh darah Yesus. Kami sudah melakukan perjamuan kudus. Engkau ada di dalam kami ya Tuhan Yesus, dan kami ada di dalam Engkau. Firman-Mu berkata, maka minta apa saja maka akan diberikan. Berikan jemaat Tiberias sehat, sehat sempurna, berikan panjang umur. Tuhan Yesus berikan apa yang dikerjakan selalu berhasil, berikan juga apa yang dibutuhkan selalu tercukupi, dan berikan juga Tuhan Yesus kami semua, Tuhan Yesus, wibawa ilahi, ya Tuhan Yesus, juga kasih kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan kami semua, dan juga berikan kami semua hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga. Apa yang kami lakukan berasal daripada Engkau, dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus
Kan daripada Bapak DJ itu Pak Anggoro, berkati Tuhan Yesus, dan Pak David, Ibu Papi semua, Ibu Pak Yafet dan Ibu Lili juga Ibu Yeni, berkati Tuhan Yesus, dan juga berkati semua para pendeta Tuhan Yesus di Gereja Tiberias Indonesia, menyampaikan firman dengan penuh kuasa dan mujizat, pakai dengan heran dan luar biasa, dan berkati koordinator semua diurapi, apa yang diperlukan tercukupi, dan pakai menjadi alatmu yang tangguh sampai akhir hidupnya Tuhan Yesus, dan juga semua pekerja, singer, creator, dan juga siapapun pemusik, media, semua dipakai oleh Tuhan Yesus untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus kasih-Mu kepada Gereja Tiberias Indonesia, Gereja Tiberias penuh kemuliaan-Mu, penuh mujizat, dan kuasa dan mujizat Tuhan selalu terjadi, karena Gereja Tiberias Indonesia adalah milik-Mu, karena Engkau sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami semua minta urapan daripada Engkau, urapan Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus, kami akan merayakan pencurahan Roh Kudus Pentakosta 10 hari lagi Tuhan Yesus. Sertai dalam 10 hari ini ada rally kebaktian, minta urapan Roh Kudus, penantian daripada Roh Kudus turun. Berikan berkati Tuhan Yesus, dan juga berkati ada baptisan nanti 10 Juni. Engkau kirimkan jiwa-jiwa Tuhan Yesus yang belum mengenal Engkau untuk dibaptis dan untuk betul-betul dimateraikan menjadi anak-Mu Tuhan Yesus dalam baptisan Tiberias Tuhan Yesus. Dan juga berkati kami semua, dan terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri kepada kami Tuhan Yesus, bahwa kami semua jemaat Tiberias, kami semua pendeta-pendeta dan jemaat, dan kami semua yang ada di dalamnya, di dalam Gereja Tiberias Indonesia, hidup kami di bumi seperti di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Saya serahkan kepada Pendeta Elfris Dinias. Baik Ibu Gembala, terima kasih untuk firman yang menguatkan dan juga sakramen perjamuan kudus. Kita percaya kita ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam kita. Apa yang kita minta Tuhan sudah kabulkan. Amin saudaraku. Baik, kita akan memberikan persembahan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu, pengurapan minyak yang sudah kami terima melalui gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami berdoa Tuhan urapi Ibu selalu sehat, panjang umur, ekstra kuasa, ekstra mujizat. Bersama anak-anak mantu cucu, Tuhan beri kesehatan dan hidup yang bahagia sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, untuk mempersiapkan dan menghantar jemaat Tiberias pesta di kerajaan surga. Sebentar sebagai rasa ungkapan syukur kami berikan persembahan kami. Setiap rupiah, setiap persembahan Tuhan sucikan, kuduskan. Tuhan yang membalaskannya ribuan kali ganda. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Semua yang percaya bersama kita katakan amin. Sama-sama kita bangkit berdiri, saudaraku. Hanya oleh darah Yesus. Angkat tangan kita, come. Oh, darah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap persembahan umat-Mu. Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan berkati usaha mereka. Apa yang mereka perlu Tuhan cukupi, apa yang mereka butuhkan Tuhan sediakan yang terbaik. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan sedikit lagi yaitu mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang diberkati bersama kita katakan
Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Saudara, puji Tuhan, tadi firman Tuhan yang indah bagi kita semua. Ibu Gembala sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, mengingatkan kita tentang makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yaitu yang pertama, Yesus naik ke sorga membuktikan bahwa Dia Allah, bahwa Dia Tuhan. Sama-sama bersama saya katakan, aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, Allah, Juru Selamatku. Amin. Yang kedua tadi Ibu Gembala mengingatkan tentang makna kenaikan Yesus, yaitu untuk sarana penginjilan, memberitakan Injil. Jadi dengan Yesus naik ke sorga, kita percaya bahwa Yesus Tuhan, supaya setiap orang pun yang melihat peristiwa itu, mendengar kesaksian itu, percaya Yesus Tuhan. Amin. Yang ketiga tadi, yaitu Yesus terangkat ke sorga punya makna untuk menyediakan rumah bagi kita di sorga. Dan yang keempat, makna kenaikan Yesus ke sorga, yaitu Yesus memberikan roh penghiburnya, Roh Kudusnya. Maka siapapun saudara hari ini, minta supaya Roh Kudus memenuhi hidup saudara. Roh Kudus sebagai roh penuntun, Roh Kudus sebagai roh penghibur, Roh Kudus sebagai roh penolong. Apapun masalahmu, apapun kesulitanmu, Roh Kudus menolong kita semua. Katakan amin. Nah, saya akan sedikit menambahkan tadi, yaitu makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yesus naik ke sorga untuk menyediakan kita rumah di sorga. Kita buka bersama di dalam Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan siang ini. Tema kita siang ini, rumah di sorga. Apa temanya saudaraku? Rumah di sorga. Saudaraku, kata rumah dalam bahasa Yunani disebut mone atau monai. Mone atau monai ini adalah tempat yang kekal, tempat tinggal yang kekal. Dalam King James, rumah itu saudara disebut mansion atau istana kecil. Suatu kali beberapa tahun yang lalu, Ibu Gembala dan Pak Regi cerita sama saya, dia melihat rumahnya di sorga. Besar, besar luas, tamannya besar juga. Maka saudara, dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, kita semua diingatkan, sorga itu ada. Katakan amin. Sekali lagi, sorga itu ada. Jadi manusia ini hidup, setelah meninggal itu ada sorga, ada neraka. Jadi ada anggapan orang saudara bahwa orang meninggal sudah selesai. Tidak. Justru kematian itu adalah pintu. Sama-sama bersama saya katakan, kematian adalah pintu. Amin. Pintu kemana? Pintu keabadian. Jadi orang yang sudah dipanggil Tuhan, sudah satu langkah di depan kita. Dia sudah ada di keabadian. Kita masih di dunia yang fana. Jadi rumah dalam bahasa Yunani disebut mone, monai. Artinya saudara, tempat tinggal kekal. Jadi ayat ini mengingatkan bahwa sorga itu ada. Suatu hari saudara dipanggil Tuhan, saudara akan ke sorga. Katakan amin. Lalu saudaraku, kata sorga dalam bahasa Ibrani disebut semayim. Disebut apa? Semayim. Semayim itu artinya puncak, langit, atau tempat tertinggi. Kenapa disebut puncak, langit, tempat tertinggi? Karena orang Yahudi percaya ada tingkat-tingkat sorga. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Nah, sorga yang sesungguhnya tingkat 3, di mana Allah berada. Itu sebabnya waktu gembala sidang kita Pak Pareji digandeng ke sorga, Pak Pareji disuruh kembali ke bumi, sampaikan tentang tingkat-tingkat kerajaan sorga. Saya doa, kita bukan hanya di sorga, tapi kita ada di ruangan Maha Kudus. Katakan amin.
Karena Pak Parezi mendapatkan satu penglihatan, yaitu jemaat Tiberias, lautan manusia di ruangan Maha Kudus. Dengan darah Yesus, ku masuk dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha. Seorang imam untuk masuk ruangan maha suci harus bawa korban darah, harus bawa minyak zaitun, minyak urapan. Setelah darah itu dituangkan, minyak itu dituangkan, api turun dari langit, Tuhan berkenan. Itu sebabnya hari ini Tuhan berkenan atas saudara dan saya, karena saudara terima darah Yesus, karena saudara diurapi minyak. Setuju? Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan berkenan kepada saudara bukan karena hartamu, Tuhan berkenan kepada saudara bukan karena jabatanmu, Tuhan berkenan kepada saudara karena ada tanda darah, ada tanda minyak. Katakan amin. Jadi kata sorga dalam bahasa Ibrani disebut semayim. Jadi ada tingkat-tingkat. Dalam bahasa Yunani disebut Ouranus. Ouranus itu saudaraku artinya tempat yang mulia. Jadi sederhananya rumah di sorga itu adalah suatu tempat tinggal yang kekal, seperti mansion, istana yang mulia, yang terang benderang. Itu sebabnya tadi video tribut tuh gembala sidang kita. Sesungguhnya saudara nonton terus deh video itu di YouTube. Itu pesan-pesannya luar biasa. Saya putar-putar ulang, dapat lagi. Putar-putar ulang, dapat lagi. Itu nggak kebetulan saudara, video itu dibuat. Ada makna-makna yang terkandung di dalamnya. Makanya kalau dia bilang saya lihat gedung yang besar. Tadi dalam video itu Pak Parezi bilang, kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Artinya apa? Tuhan bisa datang kapanpun. Maka dia bilang apa? Pak Parezi bilang apa saudara? Siap sedia. Siap sedia. Tapi saudara jemaat Tiberias, Pak Parezi bilang dia lihat gedung besar, ada jubah. Dan tadi Pak Parezi bilang apa? Jubah itu untuk siapa? Jemaat. Artinya, sorga sudah tersedia untuk saudara dan saya. Sorga, rumah di sorga sudah tersedia untuk saudara dan saya. Itu sebabnya, dari pesan Tuhan Yesus tadi, Yohanes 14:1-4, saya pelajari, ada 3 hal penting yang Tuhan ingin sampaikan bagi kita semua. Sekali lagi, dari perkataan Tuhan Yesus tadi tentang rumah di sorga, ada 3 perkataan penting yang harus kita ingat di hari kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama apa itu? Sekali lagi kita baca ayat 1. Yohanes 14 ayat 1. Sama-sama 2-3 ya. Janganlah, percayalah. Saudara garis bawahi kata percayalah. Yang pertama, ada pesan penting dari perkataan Yesus tentang rumah di sorga. Yang pertama, mari kita sungguh-sungguh percaya. Bukan setengah-setengah percaya. Bukan asal percaya. Tapi sungguh-sungguh percaya. Katakan amin. Orang yang sungguh-sungguh percaya, tidak peduli apapun masalahnya hari ini, tidak peduli apapun keadaannya hari ini, tidak peduli apapun situasinya hari ini, dia tetap tegap berdiri. Dia tetap melangkah maju. Dia tetap beribadah. Dia tetap menyembah Tuhan. Tapi orang yang setengah-setengah percaya, orang yang asal percaya, ada masalah sedikit down. Itu sebabnya banyak orang Kristen hari ini stres, depresi. Kenapa? Salah satunya saudara karena setengah-setengah asal percaya. Hari ini mari sungguh-sungguh percaya. Di Alkitab ada satu contoh seorang wanita yang 12 tahun pendarahan saudara. Dia sungguh-sungguh percaya, dia berkata asalku jamah saja jubahnya. Kita baca Markus 5 ayat 28-29. Sama-sama 2-3 ya. Sebab katanya asal aku akan, stop saudara, lihat dulu ayat ini. Asalku jamah apa? Wanita ini udah 12 tahun pendarahan. Udah banyak dokter, udah banyak tabib dia kunjungi, nggak sembuh-sembuh. Udah habis hartanya, udah habis uangnya.
Dan dia sudah sangat lemah menderita. Bukan 1 tahun pendarahan, bukan 5 tahun, 12 tahun. Secara fisik, secara mental sudah drop, sudah lemah. Tapi waktu dia dengar tentang Yesus dan Yesus lewat di depan dia, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan apa? Dia nggak peduli orang banyak desek-desekan. Dia nggak peduli dengan keadaannya. Dia tidak peduli dengan situasinya. Dia cuma mau percaya sungguh-sungguh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dia nggak bilang, Yesus tumpang tangan aku, Yesus doakan aku, Yesus ucap-ucap kepalaku. Tapi dia cuma berkata apa? Asal ku jamah saja. Apa? Jumbai jubahnya, ujungnya. Artinya apa? Kalimat itu adalah kalimat dari orang yang sungguh-sungguh percaya. Hari ini apapun keadaanmu, apapun masalah rumah tanggamu, apapun masalah ekonomimu, kalau engkau sungguh-sungguh percaya, maka mujizat pasti terjadi. Ayat 29, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ayat 29, sama-sama kita baca. Seketika itu juga, apa? Stop dulu. Sembuhnya besok atau 2 hari lagi atau seminggu lagi atau sebulan lagi? Seketika itu juga, saat itu juga, berhentilah apa? Pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Seorang ibu, Rita Raymond Londa, di tempat ini bersaksi. Didoakan Pak Praji, sekali saja pendarahan saudara. Kalau pendarahan itu saudara, pampersnya saudara, pembalutnya ganti-ganti banyak sekali saudara. Dan dia nggak bisa berdiri lama-lama. Tapi dia punya iman, sekali didoakan Pak Praji langsung sembuh. Hari ini sungguh-sungguhlah percaya. Orang yang sungguh-sungguh percaya, tidak peduli apapun keadaannya, dia akan tetap berdoa, dia akan tetap melangkah, dia akan tetap percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Dia tetap percaya Tuhan pasti tolong dia. Dia tetap percaya bahwa Tuhan pasti berikan mujizat. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ada satu contoh lagi, seorang perwira Kapernaum namanya Cornelius. Hambanya sakit lumpuh, hambanya hampir mati. Dia nggak minta Yesus datang ke rumahnya, dia nggak minta Yesus doakan hambanya. Dia cuma minta Yesus ngomong satu kata saja. Kita baca Matius 8 ayat 8. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan, apa? Stop. Berapa kata? Berapa kata? Apa katanya? Saudara, bukan maksud saya. Perwira ini ngomong gak sama Yesus? Yesus ngomong aja, sembuhlah hambaku. Ngomong kayak gitu enggak saudara? Enggak, dia ngomong aja, katakan apa? Sepatah kata saja. Jadi terserah Yesus. Yesus mau bilang dia sembuh, Yesus mau bilang dia pulih, Yesus mau bilang dia diubahkan, Yesus mau bilang dia diselamatkan, Yesus mau bilang dia dibangkitkan, Yesus mau bilang dia macam-macam, terserahlah. Dia nggak peduli Yesus ngomong apa, tapi dia percaya apa yang Yesus ngomongin pasti terjadi. Hari ini, tidak peduli apapun keadaanmu, kalau engkau percaya perkataan Tuhan, maka mujizat pasti terjadi. Itu sebabnya sungguh-sungguh percaya. Sungguh-sungguh percaya. Ucapkan kata-kata iman. Banyak orang, pendeta doain, pendeta doain. Kenapa minta pendeta yang doain? Karena merasa pendeta yang doanya manjur. Saudaraku, saudara pun jemaat, doanya bisa manjur. Doanya juga penuh kuasa. Pak Pareji ajar, sepanjang hati kita bersih, hati kita baik, mulut kita bersih, doa kita dikabulkan Tuhan. Katakan amin. Jadi sederhananya gini saudara, kalau saudara mau doanya penuh kuasa, sederhananya gini, mulai ucapkan kata-kata firman. Kita ini seringkali mulut kita penuh dengan keluhan, penuh dengan sungut-sungut, penuh dengan amarah. Itu sebabnya mulut kita nggak ada kuasa. Tapi kalau mulut kita selalu mengucapkan firman, firman itu ada kuasa, katakan amin. Maka mulut kita otomatis ada kuasa. Hari ini apapun keadaanmu, apapun masalahmu, ucapkan kata-kata firman.
Firman itu pasti menolong, firman itu pasti menyembuhkan. Katakan amin. Jadi yang pertama, pesan dari peristiwa Yesus naik terangkat ke surga, dari peristiwa Yesus menjanjikan tentang rumah di surga. Yang pertama, sungguh-sungguh percaya. Jangan asal percaya, jangan setengah-setengah percaya. Sungguh-sungguh percaya. Orang yang sungguh-sungguh percaya, apapun keadaan hidupnya, apapun situasi rumah tangganya, dia akan tetap kuat, dia akan tetap melangkah, karena dia percaya Tuhan menyertai dia. Tuhan pasti menolong dia. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, apa pesan yang Tuhan sampaikan dari peristiwa rumah di surga? Kita baca ayatnya yang kedua. Sama-sama bersama saya. 2, 3, ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab apa? Aku terangkat, aku pergi ke situ. Untuk apa? Sama-sama bersama saya katakan, Yesus terangkat ke sorga untuk menyediakan tempat, untuk menyediakan rumah bagiku di sorga. Amin. Yang kedua, pesan apa yang Tuhan sampaikan melalui peristiwa rumah di surga? Yang kedua, dia menjamin rumah di surga bagi kita. Jadi bukan mudah-mudahan. Jadi bukan kemungkinan, tapi pasti. Siapapun orang yang percaya Yesus, yang hidup di dalam Yesus, waktu nafasnya berhenti, rohnya keluar, nggak kemana-mana, dia pasti ke surga. Bukan saya yang bilang, firman. Nggak ada yang amin. Jadi saudara harus punya iman. Nanti saudara berhenti nafasmu, saudara akan pergi ke surga. Bukan lagi mudah-mudahan, Tuhan yang jamin. Itu sebabnya kalau rumah di surga aja Tuhan jamin, apalagi hidupmu di bumi. Sama seperti seorang lelaki yang ingin melamar perempuan. Will you marry me? Maukah engkau menikah dengan aku? Nah, lalu laki-lakinya itu bilang, nanti rumah kita di sini. Padahal laki-lakinya mungkin belum beli rumah itu. Tapi dia baru janjiin aja, nanti rumah kita di sini. Maka perempuan itu percaya. Apalagi kalau sudah ada benar-benar rumahnya, pasti wanita itu makin percaya dan gak ragu. Kalau Tuhan saja sudah menyediakan bagi kita rumah di sorga, kenapa kita khawatir dengan hidup di dunia hari ini? Tuhan pasti jamin. Itu sebabnya seperti doa yang Ibu Gembala selalu ajarkan. Hidup di bumi seperti di sorga. Ada damai, ada ketenangan, ada sukacita, ada berkat, ada mujizat. Setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, pesan apa yang Tuhan ingin sampaikan dari peristiwa rumah di sorga? Ayat 3 sekali lagi kita baca. Yohanes 14 ayat 3. Sama-sama 2, 3 ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun. Saudara perhatikan, setelah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan apa? Datang kembali. Kalimat janji, kalimat promise, kalimat janji. Maka yang ketiga, yang terakhir, pesan apa yang Tuhan ingin sampaikan dari peristiwa Yesus mengajar tentang rumah di surga? Yang ketiga, dia berjanji. Apa janjinya? Akan datang kembali. Apa? Menjemput kita. Saudara, saya mau tanya, kira-kira Tuhan datang kembali enggak? Pasti datang. Kenapa? Karena janjinya ya dan amin. Lebih mudah langit dan bumi runtuh daripada firman Tuhan gagal. Kita baca Lukas 16 ayat 17. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat apa? Batal. Apa maksudnya? Tidak ada satupun janjinya, tidak ada satupun firmannya yang batal atau gagal. Artinya apa yang dia sudah janjikan, dia pasti tepati. Jadi kita sedang menunggu satu peristiwa yang belum terjadi, tapi pasti akan terjadi. Bahwa dia akan apa? Datang kembali. Apa respon kita? Apa persiapan kita menyambut kedatangan yang kedua kali? Mari kita berjaga-jaga. Sebagai penutup, Wahyu 3 ayat 3. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan
bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba. Bapak Reji selalu mengingatkan, persiapkan dirimu, persiapkan dirimu. Kita di gereja Tiberias dipersiapkan dengan perjamuan. Kita di Tiberias dipersiapkan dengan minyak urapan. Jangan jemu-jemu berdoa, jangan jemu-jemu perjamuan kudus minyak urapan. Kita sedang menanti Bapa menjemput kita. Dan Dia pasti menjemput saudara. Hari ini apapun keadaanmu, jangan khawatir, jangan tawar hati, jangan putus asa. Dia sudah menyediakan rumah di sorga. Hidup di bumi kita, Tuhan jamin. Hidup di bumi, Tuhan pasti pelihara. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Lebih lagi, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Lagi lagi sama-sama. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami percaya Yesus adalah Allah, Yesus adalah Mesias. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami di surga. Yesus naik ke surga untuk memberitakan Injil, menyampaikan keselamatan bagi kami semua. Yesus naik ke surga agar memberikan roh penghibur, yaitu Roh Kudus-Nya, untuk menolong, menghibur, menguatkan, menuntun kami berjalan dalam kebenaran. Materaikan firman-Mu, Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Berkati umat-Mu sebentar akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Demikian juga umat-Mu yang mengikuti ibadah ini live streaming dari tempat dimanapun mereka berada. Kuasa mujizat berkat yang sama terjadi atas hidup mereka semua, terjadi atas keluarga mereka semua. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkati pemimpin pujian, Pendeta Renol Watimena, Pendeta Semi Situmorang, juga para singer, para pemain musik, Renaldi bersama rekan-rekan, seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, yaitu sound system, tim media, seluruh
yaitu pengerja di tempat ini, hamba-hamba Tuhan, koordinator, diberkati Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan beri ekstra kuasa, ekstra mujizat. Tuhan beri kesehatan, umur panjang bersama anak mantu cucu, selalu hidup bahagia, hidup damai, hidup penuh dengan sukacita. Terus Tuhan pakai untuk menghantar jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Kami ucapkan berkat untuk gereja Tiberias hari ini, dimanapun ibadah, di Jabodetabek, di daerah, bahkan dimanapun umatmu mengikuti ibadah hari ini. Mereka semua dijamah, diberkati, dilawat oleh Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan diprogramkan kami semua jemaat Tiberias tidak hanya kumpul di bumi, tapi suatu hari kelak kami akan pesta di kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di awan, menjemput kita mempelainya, saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita, katakan amin.